Ini jelas ditunggu bobotoh. Manajemen Persib coret sementara William Marsilio dari skuad ACL2 karena cedera dan putuskan datangkan cepat Romain Perraud asal Prancis untuk berlaga lawan Lyon City Sailors. Jadi harapanku usai muncul kabar dari Bojan ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Lyon City jelas makin ketakutan dan ketar-ketir. Federico Barba sangat berani kirim saywar super keras gini demi Persib Bandung raih kemenangan perdana. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Bahaha, remuk, kasihan loh abis. Jakmania, Persija jelas menangis kejang melihat ini. Rizky Ridho frustasi berat. Persija gak bisa ngalahin Bali United tadi malam. Sampai nuduh konyol gini. Apakah menyesal gabung Persija karena gajinya kembali ditunggak? Tahu gitu gabung Persib Bandung kah? Yuk simak video sampai beres. Mantap! Alhamdulillah, kabar gembira. Tom Hai belak-belakan gini jelang laga krusial lawan Lyon City Sailors di ACL 2. Terlihat sangat bahagia karena tolak mentah-mentah Persija kah? Begini penjelasan lengkapnya. Bojan Hodak dan staf kepelatihan wajib super waspada. Lyon City Sailors baru saja lakukan hal super nekat ini jelang lawan Persib. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Ini jelas ditunggu bobotoh. Manajemen Persib coret sementara William Marsilio dari skuad ACL2 karena cedera dan putuskan datangkan cepat Romain Perraud asal Prancis untuk berlaga lawan Lyon City Sailors. Jadi harapanku usai muncul kabar dari Bojan ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Situasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Apalagi Persib harus segera mencari pengganti setelah kabar cedera yang menimpa William Marsilio, gelandang asing anyar yang didatangkan untuk memperkuat lini tengah. Di tengah situasi tersebut, satu nama yang mencuat sebagai opsi ideal adalah Romain Perraud, bek kiri asal Prancis yang musim lalu tampil bersama Real Betis di La Liga. Kebijakan baru AFC memungkinkan setiap klub mendaftarkan sebanyak mungkin pemain asing meski hanya beberapa saja yang bisa masuk ke daftar susunan pemain pertandingan. Artinya, klub seperti Persib bisa membentuk skuad dalam yang kompetitif dengan banyak opsi dari luar negeri. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan cerdas dan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Perraud bisa menjadi langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad, terutama di sektor bek kiri yang krusial dalam transisi permainan. Secara statistik, performa Romain Perraud di musim 2024-2025 bersama Real Betis cukup solid. Ia tampil dalam 28 pertandingan La Liga, mencatatkan 2 gol dan 2 assist, serta mengoleksi 1.998 menit bermain. Catatan ini menunjukkan bahwa Perraud merupakan pemain yang dipercaya pelatih dan memiliki kontribusi nyata, baik secara defensif maupun ofensif. Dalam skema modern, bek sayap tidak hanya dituntut kuat dalam bertahan, tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Perraud memenuhi 2 kriteria ini. Data dari situs analisis performa pemain menyebutkan bahwa Perraud memiliki rata 1,6 tackle sukses per pertandingan serta 1,4 intercept dengan akurasi umpan mencapai 81%. Ia juga mencatatkan lebih dari 3,5 recoveries per laga, menandakan ketangguhannya dalam membaca permainan dan merebut bola. Karakteristik ini sangat dibutuhkan Persib, terutama saat menghadapi tim-tim Asia yang bermain cepat dan menekan dari sisi sayap. Bojan Hodak tak menjelaskan detail kapan William Marsilio mengalami cedera hingga membuatnya harus menghilang dari DSP Persib. William ketika dia melakukan tendangan, dia mengalami cedera otot ringan. Jadi saya tidak mau mengambil risiko, kata Bojan Hodak. Jadi gimana bobotoh? Setuju kan? Tulis di kolom komentar.
Lion City jelas makin ketakutan dan ketar-ketir. Federico Barba sangat berani kirim saywar super keras gini demi Persib Bandung raih kemenangan perdana. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Bek anyar Persib Bandung Federico Barba menjalani debut yang manis bersama Pangeran Biru dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025/26. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bantung Lautan Api GBLA Jumat 12 September 2025 di hadapan ribuan bobotoh yang memadati tribun. Barba yang baru resmi diperkenalkan sebagai pemain Persib pada 27 Agustus 2025 lalu langsung dipercaya tampil sebagai starter. Ia berduet dengan Patricio Matricardi di jantung pertahanan sejak menit pertama dan tampil solid mengawal lini belakang menghadapi serangan bajul ijo. Setelah membantu tim meraih kemenangan, bek asal Italia itu tak larut dalam euforia. Ia langsung mengalihkan fokusnya ke laga berikutnya yang lebih menantang, partai perdana Persib di Grup G AFC Champions League 2 2025-26 melawan Lion City Sailors yang akan digelar pada Kamis 18 September 2025. Saya senang kami bisa meraih 3 poin di laga debut saya ini. Tapi sekarang kami semua harus terus melihat ke depan, ini penting, kata Barba. Meski baru bergabung, Barba menunjukkan profesionalismenya. Ia menyadari masih butuh waktu untuk beradaptasi baik dengan gaya bermain tim maupun cuaca tropis Indonesia yang kerap berubah-ubah. Pada laga kontra Persebaya, cuaca berubah drastis dari panas menyengat menjadi hujan deras hingga pertandingan sempat terhenti pada menit ke-71. Memang agak sedikit sulit memahami cuaca, tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya karena yang terpenting sekarang ini adalah kami bisa memenangi pertandingan. Menurut kamu, bagaimana penampilan perdana Federico Barba bersama Persib? Apakah dia akan jadi sosok kunci di lini belakang musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bahaha, remuk, kasihan lo abis. Jakmania, Persija jelas menangis kejang melihat ini. Rizky Ridho frustasi berat. Persija gak bisa ngalahin Bali United tadi malam. Sampai nuduh konyol gini. Apakah menyesal gabung Persija karena gajinya kembali ditunggak? Tahu gitu gabung Persib Bandung kah? Yuk simak video sampai beres. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya setelah laga melawan Bali United yang berakhir imbang. Menurutnya, taktik mengulur waktu yang diterapkan para pemain Bali United meski fair membuat pertandingan jadi kurang efektif dan mengganggu ritme permainan Persija. Bali United sempat unggul lebih dulu lewat gol Mirza Mustafik pada menit ke-19. Baru di babak kedua, Persija mampu menyamakan skor lewat Bruno Tubarau di menit ke-56. Hasil ini cukup disayangkan karena sebenarnya Persija cukup mendominasi jalannya pertandingan. Namun Ridho mengakui para pemain kehilangan fokus ketika Bali United melancarkan serangan balik cepat. Babak pertama, kami ingin melakukan apa yang disuruh pelatih, tapi banyak hilang fokus dan kecolongan dari counter attack, kata Ridho dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin 15 September 2025. Lebih dari itu, Ridho cukup geram dengan gaya permainan skuad Bali United yang kerap terjatuh di lapangan. Situasi ini membuat Persija kesulitan membangun ritme permainan. Menurut saya, di pertandingan tadi, ketika kami menemukan ritme yang baik, mereka mencoba menghentikan ritme itu dengan jatuh. Mungkin orang-orang bisa lihat karena sangat sering jatuh, ketus Ridho. Ridho juga sepakat dengan pelatih Mauricio Sosa yang menyebut pertandingan seolah hanya berlangsung 45 menit saja. Meski begitu, aksi guling-guling pemain Bali United dinilai sebagai bagian dari strategi yang sah.
Dan pelatih juga bilang mungkin hari ini Minggu kami nggak main 90 menit. Mungkin cuma 45 menit dan sisanya mungkin jatuh-jatuh. Tapi itu bagian dari strategi. Itu fair. Mereka boleh melakukan itu karena ya itu strategi mereka. Tandas Rido. Dengan hasil imbang ini, Persija harus turun ke posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 11 poin. Macan Kemayoran hanya terpaut 1 angka dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen meski baru bermain 4 kali. Gimana menurut kamu soal taktik Bali United yang mengulur waktu dan sering jatuh-jatuh tadi? Apakah itu strategi yang wajar atau mengganggu jalannya pertandingan? Yuk tulis opini kamu di kolom komentar. Mantap! Alhamdulillah, kabar gembira. Tom Hai belak-belakan gini jelang laga krusial lawan Lion City Sailors di ACL 2. Terlihat sangat bahagia karena tolak mentah-mentah Persijaka. Begini penjelasan lengkapnya. Gelandang anyar Persib, Tom Hai, merasa bahagia bisa menandai debutnya dengan hasil positif, yakni kemenangan 1-0 atas Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025-2026. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Jumat 12 September 2025 jadi momen spesial baginya. Hai masuk ke lapangan pada menit ke-60 menggantikan Mark Klok. Tak hanya Hai, rekrutan baru Persib lainnya seperti Federico Barba, Andrew Jang, dan Eliano Reinders juga menjalani pertandingan perdana mereka di laga ini. Salah satu pertandingan yang paling gila. Ini pertandingan yang gila untuk menjalani debut, tapi ini juga benar-benar indah, ungkap Hai seusai pertandingan. Gelandang berusia 30 tahun itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah kemenangan untuk tim. Kemenangan adalah hal yang paling penting. Saya tidak tahu bagaimana soal hari ini, tapi yang pasti saya sangat bahagia, tambahnya. Menurut kamu, seberapa besar peran Tom Hai dan rekrutan anyar Persib lainnya musim ini? Apakah mereka mampu membawa Persib berjaya? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Boyan Hodak dan staf kepelatihan wajib super waspada. Lion City Sailors baru saja lakukan hal super nekat ini jelang lawan Persib. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Lion City Sailors mengirimkan peringatan keras jelang menghadapi Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 (ACL 2). Klub asal Singapura itu baru saja mencatat kemenangan besar 5-0 atas Balestier Halsa dalam lanjutan S-League yang berlangsung di Town Square at Our Tampines Hub, Minggu 14 September 2025. Pertandingan di markas Balestier Halsa berjalan sangat timpang. Lion City Sailors mendominasi sejak menit awal dan berhasil membuka keunggulan lewat gol Bailey Wright pada menit ke-27. Di babak kedua, Sailors makin menggila dengan gol Bart Russeller di menit ke-72 dan Lennart Tai pada menit ke-82. Menjelang akhir laga, Abdul Razak Hakim menit 90 dan Maxim Lestien 90+4 menambah penderitaan tuan rumah, memastikan skor akhir 5-0 untuk kemenangan telak Lion City Sailors. Kemenangan ini membuat Lion City Sailors kokoh di puncak klasemen sementara S-League dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Mereka unggul atas Tampines Rovers dan Albirex Niigata yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Selain produktivitas gol yang tinggi dengan 7 gol, pertahanan mereka juga solid tanpa kebobolan sama sekali. Hasil impresif ini tentu jadi modal berharga bagi Lion City Sailors menjelang laga perdana Grup G ACL 2 kontra Persib Bandung. Duel yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kamis 18 September 2025 diprediksi akan berlangsung sengit.
Persib wajib waspada dengan ketajaman lini depan Lion City Sailors. Trio Bart Ramseller, Maxim Lestien, dan Lennart Tai terbukti menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Ditambah lagi, solidnya barisan belakang Sailors yang belum kebobolan membuat mereka sulit ditembus. Menurut kamu, apakah Persib bisa menghadapi tekanan dan serangan tajam Lion City Sailors nanti? Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai? Yuk bagikan prediksi dan komentarmu di bawah. Wah, wah, wah. Top Marco top. Shin Tae-yong galau di Korea mendengar timnas senior krisis gol. Dan timnas U23 tidak lolos Piala Asia jadi harapan kami. Mantan pelatih timnas Indonesia akui masih terfikirkan Garuda, saya membangun mereka dari nol. Jika tidak berhasil lolos Piala Dunia dan Piala Asia, saya merasa sedih dan tidak bahagia. Simak penuturan lengkap STY, dijamin auto merinding dan bisa membuka mata dan telinga kita semua. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membangkitkan semangat dan harapan sepak bola Indonesia, dikabarkan tengah mengalami penurunan performa bersama klub yang kini ia tangani, Ulsan HD. Tim raksasa Korea Selatan itu yang semula tampil meyakinkan di awal musim, belakangan justru mengalami serangkaian kekalahan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya, ada apa dengan sang pelatih? Dalam wawancara eksklusif yang menjadi perbincangan hangat di kalangan media dan fans sepak bola, Shin Tae-yong secara terbuka mengakui bahwa pikirannya sedang tidak sepenuhnya fokus ke Ulsan HD. Ia menyebut bahwa performa buruk tim asuhannya bisa jadi dipengaruhi oleh perasaan emosional yang belum tuntas terhadap timnas Indonesia, tim yang ia latih selama hampir 4 tahun, dan ia tinggalkan awal tahun ini setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Saya menangani Ulsan HD saat ini seperti kehilangan konsentrasi. Awalnya kami bisa menang dan tampil dominan, tapi setelah itu malah kalah berturut-turut. Saya banyak kepikiran soal timnas Indonesia, bagaimana mereka bermain dan apa yang sedang mereka alami, ujar Shin Tae-yong dalam pernyataan yang kini viral di berbagai media Asia. Bukan tanpa alasan pelatih berusia 53 tahun ini masih merasa terhubung dengan skuad Garuda. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah sejarah baru masuk final Piala AFF 2020. Melaju ke Piala Asia 2023. Bahkan mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang sebelumnya belum pernah diraih Indonesia di era modern. Lebih dari itu, Shin juga membentuk ulang gaya bermain timnas menjadi lebih modern, menyerang, cepat, dan terstruktur seperti tim Eropa. Kini ketika ia melihat mantan timnya kesulitan mencetak gol dan kehilangan momentum kemenangan, hatinya sebagai pelatih dan mentor pun tergugah. Mereka bermain bagus, struktur dan filosofi permainannya sudah sangat berkembang. Tapi mereka tetap sulit mencetak gol. Itu yang membuat saya khawatir. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena tekanan yang besar dan beban untuk terus menang bisa menggerus kepercayaan diri pemain muda, ungkapnya. Kekhawatiran itu makin dalam karena bulan depan timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga krusial di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Ronde ini mempertemukan mereka dengan tim-tim raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi. Dalam situasi seperti itu, mental menjadi salah satu faktor penentu dan Shin tahu persis betapa pentingnya dukungan moral dan psikologis untuk pemain-pemain muda yang kini mengisi skuad Garuda. Beberapa pemain timnas menurut informasi internal bahkan secara pribadi berharap agar Shin Tae-yong bisa hadir, setidaknya memberikan dukungan moral, motivasi, atau pesan-pesan pembakar semangat menjelang laga berat tersebut.
Tak sedikit pula supporter yang mengirim pesan lewat media sosial meminta sang pelatih untuk kembali sementara ke tanah air atau menjadi penasihat non-resmi untuk membantu tim secara spiritual. Namun, keinginan itu tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat. Shin Tae-yong saat ini terikat kontrak penuh dengan Ulsan HD, klub profesional yang memiliki target tinggi di Liga Korea dan kompetisi Asia. Ia mengakui bahwa meskipun hatinya masih ada di Indonesia, secara profesional ia harus menghormati kontrak dan tanggung jawabnya saat ini. Banyak yang ingin saya kembali atau paling tidak memberikan support langsung ke tim. Tapi saya sulit melakukannya sekarang, karena sudah punya tanggung jawab penuh di klub. Saya tidak bisa seenaknya meninggalkan itu, ucapnya dengan nada berat. Meski demikian, Shin tetap menunjukkan rasa hormat yang besar kepada PSSI. Ia menyadari bahwa semua keputusan terkait timnas Indonesia kini berada di tangan federasi dan ia tidak ingin mencampuri kewenangan tersebut. Ia bahkan menyampaikan bahwa ia percaya PSSI pasti ingin memberikan yang terbaik untuk masa depan sepak bola nasional. Semua itu hak PSSI sebagai pengurus federasi. Saya yakin mereka hanya ingin yang terbaik buat timnas Indonesia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di masa depan. Siapa tahu takdir mempertemukan kita kembali. Sepak bola itu penuh kejutan, pungkasnya. Ucapan ini seolah menjadi sinyal bahwa Shin Tae-yong belum benar-benar menutup pintu untuk kembali ke Indonesia di masa depan. Bahkan jika bukan sebagai pelatih utama, mungkin sebagai bagian dari proyek besar sepak bola nasional atau setidaknya sebagai tokoh yang terus memberi inspirasi dan semangat kepada generasi muda. Pernyataan Shin Tae-yong ini disambut haru oleh banyak netizen Indonesia. Di media sosial, tagar hashtag Chomebachsti dan hashtag Garuda Butusti sempat menjadi trending. Banyak yang merasa kehilangan sosok pelatih yang bukan hanya memberikan taktik dan strategi, tetapi juga membawa harapan dan semangat juang yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Kini timnas Indonesia tengah memasuki fase penting dalam sejarah mereka. Meski Shin Tae-yong tak lagi berada di pinggir lapangan, jejak filosofi permainannya masih terasa kuat dalam pola main timnas saat ini. Dan siapa tahu suatu hari nanti, seperti yang ia katakan, takdir benar-benar akan mempertemukan kembali antara Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Karena sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal ikatan emosional, dedikasi, dan mimpi yang belum selesai.